Baik Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji kebesarannya, kita bersyukur pada Dia. Kemudian kita akan mempelajari firman Tuhan untuk melihat pesan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, nanti kemudian kita akan membaca firman-Nya. Tolong disiapkan firman Tuhan. Yang saya ambil adalah dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Memang ini adalah firman Tuhan yang disampaikan pada waktu hari Kamis yang lalu, tetapi saya melihat dari beberapa hal yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk melihat, membaca firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami boleh pada pagi hari ini beribadah, walaupun kami berada sebagian besar di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan, karena kami tahu firman-Mu berkata, barang siapa menyembah Allah adalah harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau mendiami hati kami sejak kami percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Dan Roh-Mu yang Maha Kudus ya Bapa memberikan kemenangan di hati kami menghadapi berbagai macam persoalan. Dan kini tiba saatnya bagi kami jemaat-Mu untuk membaca dan mempelajari firman-Mu. Permuliakanlah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan 11. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan menghayati serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang oleh Tuhan, hidup ini pada dasarnya seringkali diwarnai oleh konflik, ya, oleh pertentangan. Seringkali di dalam kehidupan, kalau kita berjalan berdua, apakah itu perjalanan ini adalah perjalanan misalnya bekerja berdua, atau membangun persahabatan berdua, ataupun berkeluarga, suami istri membangun rumah tangga, selalu ada yang namanya konflik, ya, konflik keinginan. Yang satu ingin misalnya melakukan sesuatu pada hari ini, yang lain merasa oh itu belum waktunya, itu tidak terlalu penting. Juga bisa terjadi di kalangan keluarga di mana anak ingin keluar untuk menikmati rekreasi, seperti masa-masa sekarang ini kan masa Covid di mana orang lockdown, mungkin anak-anak pengen keluar rumah. Keinginan itu ada, tetapi kemudian orang tua mengatakan tidak, tunggu saja sampai situasinya reda. Dan kalau misalnya anak langsung memiliki keadaan itu,
tentu bisa mereka menikmati keadaan yang tenang dan sejahtera. Tapi kalau salah satu misalnya memaksakan, anak itu memaksakan keinginannya lalu menangis, meronta, ya, merengek-rengek, tentu orang tua harus kerja ekstra untuk menenangkan anak itu dan memberikan perhatian. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan ini, dalam mengikut Tuhan juga, seringkali kita berhadapan dengan masalah-masalah yang menurut kita adalah itu sebuah kebutuhan. Menurut kita itu adalah sebuah keharusan. Tetapi ternyata menurut Tuhan tidak demikian. Ada keinginan Tuhan, ada keinginan diri kita sendiri yang kadang-kadang berlawanan. Tuhan maunya kita seperti dikatakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berarti inginnya Tuhan supaya kita menjaga kesucian hidup. Kesucian dalam pikiran, kesucian dalam perkataan, kesucian di dalam hati kita. Membebaskan diri kita dari hal-hal yang najis. Ya. Kenajisan itu tidak selalu karena makanan dan minuman, tetapi juga pikiran yang jahat pun adalah sebuah kenajisan. Pikiran cabul pun adalah sebuah kenajisan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tetapi keinginan kita berbeda. Masa bodoh. Ya, ngapain menjaga kesucian hari-hari ini? Ya, apa untungnya melihara kesucian? Emangnya kalau nggak melihat Allah, ada apa? Gitu. Itulah keinginan kedagingan. Kita sebagai manusia seringkali tidak mau untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita supaya murah hati. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Tetapi kedagingan kita berkata, kalau murah hati nanti habis uang kita dikasih kepada orang lain, biar saja mereka bekerja. Kenapa sih harus murah hati, harus menolong? Zaman sekarang orang harus mengirit. Zaman sekarang orang mikirin dirinya sendiri dulu. Nanti aja urusan orang lain. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka kan selalu beroleh kemurahan. Tetapi lagi-lagi keinginan kita mengatakan, itu terlalu berat masa kini, nanti saja. Kalau kita sudah berlimpah hidupnya, baru memikirkan hal-hal seperti itu. Dan firman Tuhan juga berkata misalnya keinginan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ya, ayat yang ke-5 dikatakan berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut, kedagingan kita berkata tunggu dulu, nanti aja itu lemah lembut. Kenapa sih sekarang ini bukan zaman lemah lembut? Zaman sekarang adalah zaman tegas, zaman keras. Kalau kita tidak keras juga nanti dibodoh-bodohin orang. Padahal kalau orang lain keras, yang ini keras, banyak orang sama keras, akhirnya mereka tidak bisa untuk memenangkan pertandingan. Dan kemudian tidak bisa merebut kemenangan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya adalah ketika orang menguasai dirinya, menguasai emosinya, menguasai pikirannya, apapun yang dirancanakan semula, pada dasarnya bisa tercapai karena dia tahu strategi untuk menghadapinya. Kapan dia tegas, kapan dia harus mengalah, kapan dia harus lembut, kapan dia harus melakukan ini untuk mewujudkan tujuannya. Jadi begitu juga di dalam Kisah Rasul pasal yang 1 yang kita baca tadi. Pada suatu hari katanya ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Yerusalem ketika selesai makan bersama, dikatakan dalam ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, itu berarti sudah 40 hari lamanya Tuhan Yesus selalu menyatakan dirinya pada murid-murid. Kita tidak tahu ini jamuan makan bersama yang keberapa. Karena ada juga jamuan makan pada waktu Yesus bersama dua muridnya di Emmaus. Setelah sampai perjalanan ke Emmaus, dikisahkan dalam Lukas pasal 24, dalam perjalanan itu, setelah sampai menuju Emmaus, dua murid itu mengatakan pada Yesus, walaupun mereka belum kenal pada waktu itu, supaya mampir. Lalu dua murid itu menyediakan makanan, tiba-tiba Yesus melayani mereka.
Dan saat itu mereka baru tahu bahwa yang sejak pagi menyertai mereka di jalan adalah sang guru mereka. Tapi dikatakan tiba-tiba Yesus sudah tidak ada lagi di hadapan mereka. Kemudian ada lagi di Yohanes pasal yang ke-21. Ketika Yesus menemui murid-muridnya. Yang semalam-malaman mereka menangkap ikan, ada 7 orang dipimpin oleh Rasul Petrus. Dan kemudian pagi itu Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk pada kamu?" Mereka bilang, "Tidak ada, kami sudah semalam-malaman bekerja, tak satu ekor pun, yang kecil pun tidak dapat." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Sebarkanlah jarimu ke sebelah kanan," katanya. Lalu kemudian mereka tebarkan, dapatlah tangkapan yang besar-besar ikannya, dihitung 153 ekor. Ketika mereka membawanya ke darat, di sana sudah ada api, sudah ada ikan bakar, ya, sudah ada juga roti, dan kemudian murid-murid itu yang semalam-malaman sudah capek dikasih makan oleh Tuhan. Setelah makan bersama, lalu dia memberi petunjuk kepada Rasul Petrus supaya dia terus bersama kawan-kawannya menggembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini juga dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Kalau itu berarti di sini makanan yang terakhir, jamunan yang terakhir sebelum Yesus terangkat ke sorga. Berarti ini ada satu momentum yang sangat penting karena ini akan ada perpisahan. Dan pertemuan itu akan lama. Bahkan para murid yang melihat Yesus terangkat ke sorga pun sudah tidak ada. Barangkali mereka, ya jelas sudah, bukan barangkali, bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan di rumah Bapa, melihat kemuliaan Tuhan Yesus di tempat di mana dia berada. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, mereka sudah mendengarkan Tuhan Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, aku pergi ke rumah Bapakku, dan aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang, lalu kemudian membawa ke tempat di mana aku berada, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi ini adalah perpisahan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan pesannya adalah pesan jangan meninggalkan Yerusalem. Karena ada janji Bapa. Janji yang masih harus digenapi. Janji Bapa datangnya Mesias, yaitu dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini sudah digenapi. Itu terjadi 33,5 tahun sebelumnya. Yesus lahir di Bethlehem. Lalu kemudian para Majus melihat bintangnya. Lalu kemudian para Majus itu mencoba menelusuri, ingin menemukan di mana persis. Ya, di atas bangunan mana, di atas rumah mana bintang itu berada. Lalu mereka pergi ke istana Herodes. Lalu berjumpalah akhirnya para Majus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Janji Bapa sudah digenapi. Janji Bapa bahwa anak tunggalnya yang maha kudus itu, yang disebut anak domba Allah, putranya yang maha mulia itu, atau Allah yang menjadi manusia dalam Yesus, kemudian dia sudah mengerjakan pengampunan dosa bagi umat manusia, bagi saudara dan saya juga. Dan itu sebabnya di kayu salib Yesus berkata, sebelum dia mengatakan, "Ke dalam tanganmu Bapa aku serahkan nyawaku," dia berkata, "Sudah selesai." Janji Bapa sudah digenapi, datangnya Yesus. Saudara, kita berterima kasih bahwa ada Bapa yang selalu memenuhi janjinya. Janji-janji Allah Bapa, janji-janji Tuhan Yesus pun yang dikatakan dalam Alkitab patut kita pegang. Janji Allah. Satu lagi dikatakan di sini adalah bahwa janji itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus 3,5 tahun sebelumnya. 3,5 tahun sebelum Yesus bersama murid-muridnya, mereka menjadi kelompok yang dilatih oleh Tuhan. Dan di Sungai Yordan, saat Yohanes membaptiskan banyak orang, lalu Yesus datang, lalu kemudian tiba-tiba Yohanes melihat penglihatan di langit bahwa dia tahu yang datang menemui dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan Mesias itu minta dibaptiskan, malah Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah yang harus engkau baptis." Bukan, kita harus memenuhi kehendak Bapa. Lalu kemudian dia dibaptis dan Yohanes Pembaptis melihat Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Lalu dia kemudian mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air,
Tetapi kini di tengah kamu ada dia yang membaptis, bukan hanya dengan air, membaptis kamu dengan Roh Kudus, membaptis kamu dengan roh dan api. Itulah dikatakan ayat 5. Tuhan Yesus mengulangi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau saudara membaca Matius pasal yang ketiga ayat 11, dikatakan di sana bahwa Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dan dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Atau tepatnya saya bacakan begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nanti kita lihat ya di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, hari Minggu yang akan datang kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun, ada lidah-lidah api bertebaran di kepala para murid. Kurang lebih ada kumpulan itu 120 orang di sebuah ruangan atas. Janji Bapa digenapi. Jadi kita boleh melihat di sini Bapak Ibu sekalian, saudara, kita beriman kepada Tuhan. Kita beriman kepada Allah yang janjinya dapat kita pegang. Itulah keuntungan kita, itulah satu ucapan syukur saya juga kepada Tuhan, bahwa Allah yang berjanji, dia yang menggenapi. Kadang-kadang memang persoalannya adalah kita tidak sabar menunggu janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kalau Anda berpegang kepada janji Allah, misalnya ketika Allah berkata, mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan memperoleh, ketoklah pintu maka kamu akan pintu dibukakan. Itulah janji, ada perintah, ada janji. Kalau ada perintah, ada janji, pegang perintah dan janji itu, lakukan perintah itu, janjinya akan menggenapi. Sama juga dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu yang kita khawatirkan, soal makanan, soal minuman, soal pakaian, soal hari esok, bagaimana setelah COVID ini berlalu, pemulihan ekonomi yang kita khawatirkan, dan banyak orang mengkhawatirkan. Tapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arahkan hatimu kepada Allah. Pelajari firman-Nya, renungkan firman-Nya. Begitulah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dengan memuji Dia, menyembah Dia, ibadah keluarga, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian belajar menggali supaya kita lebih mengerti kebenarannya. Ketika itu terjadi, hati kita tenang, damai, dan dikatakan bukan hanya kita beroleh damai, tapi berkat-berkat yang lain akan menyusul. Dan itu sebabnya Raja Daud di dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, karena Tuhan adalah gembalaku. Kalau aku menjadikan Tuhan, kalau aku memandang Tuhan pemimpinku, gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia akan memimpin aku ke air yang tenang, dia akan menyabaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan itu dia alami. Bahkan dia katakan, kemurahan belaka akan menyertai aku. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah, kata dia di dalam Mazmur 23 itu. Ada janji-janji Allah yang juga dapat kita pegang. Bukan hanya Raja Daud menikmati penggenapan janji itu. Begitu juga Yesus mengatakan pada murid-murid di yang kita baca ini, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4-5, supaya mereka menerima janji Allah. Hari Minggu akan datang ketika kita memperingati turunnya Roh Kudus, berarti kita memuliakan Allah. Karena ada Allah yang berjanji dan menggenapi janjinya. Itu hebat sekali, saudara. Dan yang berikut yang kita lihat di sini adalah, walaupun Tuhan mengatakan ada janji Bapa yang masih akan terjadi, digenapi, tiba-tiba murid-murid mengajukan pertanyaan pada Tuhan Yesus. Karena sudah 40 hari mereka melihat Yesus yang mati di kayu salib itu,
yang menderita, tersiksa luar biasa. Dalam The Passion mungkin bisa menggambarkan pada kita derita sengsara Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa manusia, menjadi korban penebusan dosa manusia. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-6, pikiran mereka mungkin berkata, Tuhan, sudahlah, janji tinggal janji. Yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana kehidupan masyarakat kami dipulihkan. Itulah keinginan mereka. Itu sejak awal tadi saya katakan, ada keinginan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Tetapi ada keinginan murid. Maka murid ini mengatakan, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Keinginan Tuhan adalah supaya mereka menerima janji Allah. Tapi keinginan murid, enggak Tuhan. Kami pengen masyarakat kami pulih. Keadaan politik menjadi lebih baik. Kami pengen Tuhan bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Sudah kurang lebih 400 tahun bangsa Israel dijajah. Keuntungan mereka, ekonomi mereka dibawa oleh pemerintah Romawi. Dibawa ke Roma. Membuat kota Roma mewah dan lain sebagainya. Kekayaan bumi, pajak, keuangan dari orang-orang Israel di Palestina pada waktu itu dibawa oleh mereka. Sama seperti kita ingat dalam sejarah, 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh pemerintah Belanda dan semua kekayaan Indonesia dibawa ke sana. Bahkan banyak tulisan-tulisan sastra dan hasil-hasil karya seni yang dibawa oleh mereka, dibuat di museum di Belanda. Dan sengsara masyarakat kita. Dan kita lihat di sini juga mereka mengatakan seperti itu. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, Tuhan? Kami nggak mikirin janji-janji itu. Belum sempat kami mikirin itu. Yang kami mau adalah supaya perut kami terisi. Karena Engkau sudah membuktikan Engkau bisa mengolah 5 roti dan 2 ikan. Makanan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki. Belum tahu lagi pasangan mereka. Belum tahu anak-anak pada waktu itu mungkin belasan ribu orang. Kami sudah lihat Tuhan. Pernah Engkau menjamu dengan 7 roti. 4.000 orang makan. Apalagi Tuhan. Sudah waktunya Engkau melakukan pemulihan. Engkaulah Mesias itu. Kami mengaku Engkaulah yang dinantikan oleh manusia itu. Pulihkanlah Tuhan keadaan kami. Bikinlah kami tidak lapar lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Pilatus segera tidak ada lagi di Yerusalem. Kenapa? Karena Pilatus kejam. Bahkan Pilatus pernah menganiaya orang-orang yang menentang dia. Sehingga dicampurkan darah mereka dengan sesuatu sehingga membuat najis tempat ibadah di Yerusalem. Dia menakut-nakutin orang. Sudahlah Tuhan. Itulah permintaan mereka kepada Yesus. Sama seperti permintaan kita juga ya. Sudahlah Tuhan, berapa lama COVID ini? Sudahlah Tuhan, kami pengen keluar dari rumah. Sudahlah Tuhan, tolonglah kami. Kami masa beribadah terus di rumah. Masa online terus. Mungkin juga jemaat berkata, kapan Tuhan melihat pasti jabat lagi di gereja kita kumpul? Kapan membawa anak-anak bisa rekreasi? Itulah pertanyaan mereka, saudara. Ketika saya renungkan bagian ini ya, dalam sekali ya, itu juga memang keinginan saya. Saya pun pengen sekali sebenarnya supaya segera berlalu kehidupan normal dan kemudian masyarakat lebih tenang. Murid-murid berkata, boro-boro janji Tuhan. Sudahlah. Kami harapkan Kau pulihkanlah segera. Ya. Tapi jawab Tuhan dalam ayat 7, perhatikan saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Soal pemulihan masyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu urusan Bapakku. Bapakku harus melakukannya. Kapan itu terjadi? Itu urusan Bapa.
Seolah-olah Tuhan Yesus mengatakan, pastilah Tuhan pedulikan kamu. Bapakku yang di sorga akan memulihkan keadaanmu, akan terus memelihara kamu. Mungkin dia mengingatkan khotbah dia yang pernah dikatakan, bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara? Burung-burung di udara ada makanan, dipelihara oleh Bapakku yang di sorga, apalagi kamu. Bukankah Yesus pernah berkhotbah kepada mereka, rambut di kepalamu pun katanya dihitung, diketahui oleh Bapakku. Karena itu kamu tidak perlu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Kan hari esok. Yes, Bapakku akan menjaga kamu, melihara kamu, yes. Apalagi pemulihan Israel menjadi jaya kembali seperti dalam kerajaan Daud masa lalu. Ya, 40 tahun di bawah pemerintahan Raja Daud, sebabnya di bangsa Israel selalu ingat ya Raja Daud. Raja Daud yang membuat harum nama Israel, ditambah lagi dengan Salomo, raja yang berhikmat, anak Daud, sampai Ratu Sheba datang membawa upeti, raja-raja lain membawa upeti kepada Raja Salomo karena kecerdasannya. Dan orang Israel pengen kembali ke zaman itu. Kita juga sama, kita pengen kembali ke masa-masa bahagia yang pernah kita alami. Bisa lagi enggak kalau orang misalnya pernah piknik ke tanah suci Yerusalem ya toh? Mungkin pengen lagi pergi ke sana atau pergi piknik lagi ya, mungkin pergi kemana bisa kunjungan lagi ya, rekreasi lagi, kumpulin duit lagi. Mungkin ada di antara saudara juga yang sedang memikirkan itu, nanti habis Covid kita lagi pergi lagi ya, supaya kita makan-makan lagi, barangkali bisa lagi pergi ke Bangkok lagi, atau ke Kuala Lumpur lagi, atau ke Malaysia lagi, atau kemana lah, bahkan mungkin ke Australia lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Keinginan bangsa Israel juga seperti itu, keinginan murid-murid juga seperti itu. Tapi dijawab oleh Tuhan, kau nggak perlu mengetahui masa dan waktunya. Ya. Memang ini menjadi sangat penting kita pahami. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memulihkan kita kadang-kadang tidak seperti di kasat mata. Tiba-tiba kita terheran, loh, ya kita sudah meninggalkan masa yang sulit. Tiba-tiba kita sudah pada masa yang sangat baik. Kita terkagum-kagum, lalu kemudian kita melihatkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 7, engkau tidak perlu masa dan waktu. Pekerjaan Allah seringkali kita tidak bisa lihat, tiba-tiba sudah ada di depan mata kita. Kita terus bekerja dan rutin kehidupan kita, tahu-tahu, oh kita sudah lebih baik hidup kita dari kemarin. 10 tahun yang lalu gak punya rumah, tiba-tiba bekerja, tahu-tahu udah bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu belum punya sesuatu yang diharapkan harus dia punya, tapi kemudian sudah ada. Begitulah berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Apakah itu berkat secara material, secara jasmani? Apakah itu berkat usaha dagang saudara? Dan seterusnya, pekerjaan, macam-macam yang lain. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, ya aku tahu, Bapakku akan pelihara kamu. Terus kalau Bapakku pelihara kamu, tapi kamu harus ingat, kata Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-8. Tapi kamu, ini dia. Keinginan kamu memang pemulihan ekonomi, rezeki. Apalagi murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Asia atau orang timur sana ya, di daerah Palestina sana pada zaman itu adalah orang-orang yang sangat ingin mempertahankan kehormatan. Terhormatlah kalau dia punya sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada masyarakat, kepada tetangganya, pada orang lain. Terhormatlah kalau dia punya perhiasan yang bisa diperlihatkan pada orang lain. Terhormatlah dia kalau dia punya rumah yang bagus diperlihatkan kepada orang lain. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan tidak perlu kamu mengetahui masa dan waktunya. It's okay. Tapi aku punya keinginan untuk kamu. Nah inilah dia.
Keinginan Tuhan kepada murid-muridnya setelah dilatih selama 3,5 tahun melihat banyak perkara, termasuk melihat Lazarus yang sudah terkubur 4 hari di kuburnya lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Spektakuler di hadapan para murid waktu itu, waktu mereka pergi ke Betania, tempat di mana Lazarus dibaringkan. Para murid bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus hatinya masgul ketika Maria menceritakan kepedihan hatinya kepada Tuhan Yesus. Kok nggak datang-datang? Kami sudah kirim orang memanggil engkau ketika saudara kami sakit keras. Kau nggak datang-datang. Lihatlah dia sudah mati sekarang. Pada Yohanes pasal 11 ayat 35 dikatakan maka menangislah Yesus. Murid-murid sudah melihat itu. Lalu kemudian dia pergi ke kubur Lazarus. Ketika ditanya di mana kamu baringkan dia, terus mereka bawa. Lalu kemudian dia bilang Lazarus keluar. Hebat sekali, murid-murid sudah melihat. Bahkan sudah melihat banyak peristiwa kehebatan Tuhan Yesus. Dan Tuhan menginginkan mereka yang sudah dilatih selama 3,5 tahun itu, mereka harus menjadi saksi Tuhan. Mereka harus menjadi pencerita Tuhan Yesus. Sama dengan itu juga kita saudara. Di zaman ini, di masa COVID ini, kita diizinkan Tuhan mengalami ini supaya kita juga menjadi saksi. Bagaimana kita menghadapi masa sulit ini? Apakah kita panik? Apakah kita sampai misalnya, saya tidak tahu kalau ada orang sampai menyiksa dirinya, menganggap dirinya tidak berharga lagi karena situasi ini, putus harap. Saya tidak tahu kalau ada orang sampai misalnya menghabisi nyawanya, bunuh diri, mabok, dan lain sebagainya untuk menghadapi ini. Tapi kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata, enggak, kamu kuinginkan menjadi saksiku. Supaya kamu menceritakan tentang perbuatanku, supaya kamu menceritakan tentang apa yang pernah ku firmankan kepada kamu. Khotbah di bukit, khotbah di tepi danau Galilea, perbuatan-perbuatan besar, kasih karunia, kamu sampaikan kepada banyak orang. Dan kamu tidak bisa kerja sendiri. Coba aja lihat, mungkin itu kata Tuhan Yesus. Selama 40 hari ini kamu pelan-pelan bangkit dari ketakutan. 40 hari kamu membutuhkan supaya kamu percaya bahwa akulah dia yang sudah bangkit itu dari kematian itu. Tapi ada pribadi yang akan hadir dalam hidupmu, memberi kamu kekuatan. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Yohanes, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, membuat jiwamu berkobar, membuat batinmu menyala seperti api. Tidak tahan kalau tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak tahan kalau nggak bernyanyi meninggikan nama Yesus. Seperti Rasul Paulus dan Silas, waktu mereka di penjara di Filipi, nggak tahan, nggak menyanyi tentang Tuhan Yesus. Padahal siang harinya Paulus baru aja dilempari batu. Badannya mungkin masih ada bekas-bekas lecet-lecet, lalu luka-luka. Tapi malam hari itu tidak tahan, nggak menyanyi. Dan itu membuat kepala penjara akhirnya malam itu bingung dan kemudian bertanya, apa sih yang aku lakukan? Katanya, supaya aku juga percaya. Percayalah pada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara-saudara, kalau kita lihat bagian ini, Tuhan Yesus berkata, enggak, kamu harus jadi saksiku. Dan ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapakku. Kalau kamu menunggu janji itu, akan datang, dia akan memampukan kamu. Jadi, saudara, inilah maksud Tuhan juga untuk kita. Keinginan kita adalah supaya, ya sudahlah, yang penting bagi kami adalah bisa menyekolahkan anak, bisa makan, bisa piknik, bisa punya rumah, perbaikan kehidupan. Tapi ada satu kehendak Tuhan yang jauh lebih mulia yang perlu kita pahami. Saudara dan saya yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, mencicipi kebaikan Tuhan, sejak Anda percaya pada Tuhan Yesus, menyambut dia sebagai juru selamat pribadi, pemberi hidup kekal,
Yang membawa Anda ke rumah Bapa tadi, Saudara Sally mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Saudara, ada yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu menceritakan kebaikannya. Roh itulah yang kemudian menguatkan para murid, dan kemudian mereka ini menjadi saksinya, menceritakan Tuhan Yesus Yerusalem, di Yudea, Samaria. Nanti diceritakan semua dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 3 sampai dengan katakan ke ujung bumi, yaitu berarti ketika Rasul Paulus dia bisa sampai ke Roma yang disebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 28, dan perjalanan menuju Roma juga, saudara, karena itulah kerinduan dia. Perjalanan menuju Roma juga sangat sulit ya, karena naik kapal, kapalnya hampir tenggelam. Itu disampaikan, dituliskan oleh Dr. Lukas di Kisah Rasul pasal 27 dan 28. Sampailah dia ke sana ujung bumi, pada waktu itu adalah kota Roma. Tapi kalau kita lihat ujung bumi, kalau Yerusalem ya seluruh bumi ini. Karena bumi ini ternyata bulat, ujungnya kita tidak tahu. Katakanlah epicentrumnya pada waktu itu, waktu Roh Kudus datang ke Yerusalem, tetapi menyebarlah berita tentang Tuhan Yesus ke Afrika bagian selatan, sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun, saudara-saudara. Apalagi zaman sekarang ini ada satelit, dan Tuhan memanggil kita bersama umatnya untuk menyanyikan kebaikan Tuhan. Ya. Di masa sulit ini kita tidak mengutuki Tuhan. Di masa sulit ini kita tidak mengabaikan Tuhan. Di masa sulit ini kita tidak mengambil tindakan-tindakan yang mempermalukan nama Tuhan. Justru di masa sulit ini kita giat berdoa, berharap, menyanyikan pujian, mengangkat tangan kita menyembah nama Tuhan Yesus, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kita berkata kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, sabar anak-anakku, Tuhan tahu ini semua terjadi. Kenapa ini semua terjadi? Hampir 3 bulan sudah masyarakat kita lockdown, seperti lumpuh keadaan ekonomi. Pasti ada maksud Tuhan. Sebagai orang mengenal siapa Tuhan, dan Roh Kudus sudah berbicara dalam hidup saudara, dan Roh Kudus sudah menuntut saudara lebih mengenal siapa Tuhan Yesus, dan kemudian kita sudah membaca firman Tuhan, tentu kita juga bisa memahami ada maksud Tuhan. Orang yang bisa menyaksikan siapa Tuhan Yesus juga akan mirip dengan sikap Tuhan Yesus yang berkata waktu di Getsemani, kalau boleh Tuhan, biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku. Sama juga kita akan katakan, kalau boleh Tuhan, biarlah semua ini masalah dampak virus ini segera Tuhan angkat. Tapi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan teknologi manusia. Dan Tuhan berkata di Getsemani, janganlah kehendakku, kehendakmu jadilah. Kalau memang supaya namamu ditinggikan melalui deritaku, kata Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Kemudian dia yes di Getsemani, lalu memikul jalan salib esok harinya. Kita beriman pada Tuhan Yesus, pasrah, pasrah yang tabah, pasrah yang berpengharapan. Di dalam Roma pasal yang ke-5, firman Tuhan berkata seperti ini, pengharapan kita untuk bermegah tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena pengharapan kita itu membuat kita bisa bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Dikatakan dalam pasal yang ke-5, pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan, kita berharap akan lebih baik keadaan kita setelah ini, ke depan akan lebih baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Tuhan Yesus tahu. Tadi dikatakan dalam ayat yang keberapa, ayat ke-7. Oh, kamu nggak perlu tahu itu. Bapakku, itu urusan Bapakku. Bapakku mengerjakannya dalam hidupmu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata dalam ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Tuhan menghendaki kita menyanyikan kasih-Nya. Bersaksi berarti menyanyikan kasih-Nya. Menunjukkan
kebaikannya, menyatakan hidup berpengharapan. Karena kita tahu seperti firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-8, segala sesuatu ada waktunya. Kita yang berpengharapan di dalam Yesus Kristus bisa mengatakan, ya Tuhan, kami tahu ini berat. Kami tahu, kami juga tidak tahu bagaimana dengan anak-anak kami dan seterusnya ke depan. Tetapi kami tahu Engkau adalah pemilik waktu. Roda ini berputar, diputar oleh kehendak-Mu. Kau yang tahu, sekarang kami berada di bawah, nanti kami tidak tahu kapan kami pada gilirannya di atas, dan seterusnya. Itulah Tuhan inginkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberi teladan penderitaan secara jasmani. Dan untuk itu kita dipanggil juga menjadi tabah, tenang. Saat Tuhan Yesus menyerahkan segala deritanya kepada Bapaknya, begitu juga kita sebagai orang menyaksikan Tuhan Yesus dalam tutur kata, sikap kita, etika kita, moralitas kita, cara kita bekerja. Kita bisa menyaksikan Tuhan Yesus melalui cara kita bekerja. Bagaimana emangnya cara Tuhan Yesus bekerja? Dia gigih, dia ulet. Ya kan? Tuhan Yesus adalah pekerja keras. Ingat, setelah ayahnya Yusuf meninggal, katakanlah Yesus pada waktu itu umur 14 tahun. Kurang lebih 16 tahun Tuhan Yesus tukang kayu. Sampai umur 30 tahun kemudian dia tinggalkan itu, memenuhi rencana Bapaknya untuk melatih murid-muridnya selama 3,5 tahun. Jadi kita lihat saudara, sebagai saksi orang menyaksikan Kristus, kita menyaksikan Kristus melalui cara kita bekerja, bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaan kita, nggak malas-malasan. Terus gigih mengerjakan pekerjaan kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya tentu, asal pekerjaan itu halal. Artinya bukanlah pekerjaan yang haram. Dalam firman Tuhan dikatakan, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 28 dikatakan, jangan kamu menjadi pencuri. Kamu harus bekerja keras supaya kamu bisa memberi berkat, bukan hanya bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang lain juga. Kamu harus menjadi pekerja keras, bukti bahwa kamu sudah mengenal Kristus. Kata firman Allah dalam Efesus pasal 4 ayat 28. Saudara-saudara, perhatikan di sana, kita menjadi saksi bagi Kristus di zaman ini. Dulu 2000 tahun yang lalu setelah Roh Kudus turun, 11 murid itu ditambah lagi dengan satu dipilih oleh mereka, Matias namanya, supaya katanya komplit 12. Dan Roh Kudus itu memakai mereka tersebar ke berbagai tempat. Bahkan ada Rasul Thomas yang pergi ke India dan dia mati di sana. Semua mereka hebat sekali. Tapi itulah pekerjaan Yesus untuk 12 murid yang sudah dilatih selama 3,5 tahun. Tentu ada maksud Tuhan juga bagi hidup kita di Indonesia. Hidup kita sebagai warga jemaat di gereja Bethel Tabernacle yang kita cintai. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dimuliakan, nyanyian kita, pengharapan kita, doa-doa kita, berdoa syafaat untuk kota Bandung, berdoa syafaat untuk Provinsi Jawa Barat, berdoa syafaat untuk Indonesia. Karena kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Menyaksikan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita setiap hari. Jadi, janganlah konflik. Keinginan kita, pengennya kita dapat rezeki saja, hidup enak saja. Tapi keinginan Tuhan adalah supaya kita dipakai oleh Dia menjadi instrumen, menjadi alatnya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang Tuhan izinkan kita kerjakan untuk menjadi kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk sesama kita. Mungkin saudara dipakai oleh Tuhan membuka pekerjaan supaya orang lain bisa bekerja bersama saudara. Lalu kemudian saudara bisa menjadi berkat bagi yang lain dengan membuka lapangan kerja. Atau membuka ruang orang lain bisa bekerja bersama dengan saudara.
begitulah kita menjadi saksi bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus juga membuka ruang bagi orang lain, supaya orang lain berpartisipasi di dalam pekerjaan untuk meluaskan kerajaan Allah, meluaskan pemerintahan Allah nyata dalam dunia. Dia memberi ruang bagi nelayan. Dia memberi ruang bagi orang Matius yang bekerja di di kantor bea cukai pada waktu itu. Tuhan Yesus pergi ke tempat bea cukai itu, lalu dia bilang pada Matius, bangkit ikut aku. Segera Matius meninggalkan pekerjaannya. Tapi tidak semua murid Tuhan Yesus juga seperti itu, yang pandai menulis. Di kemudian hari ternyata Matius itu yang dipanggil itu karena mungkin dia kepintarannya menghitung dan lain sebagainya itu. Banyak orang mengatakan dialah yang menulis Injil Matius. Tapi ada juga orang lain seperti Rasul Petrus, saudaranya Yakobus, saudaranya juga Yohanes, saudaranya juga Andreas. Bahkan Yudas Iskariot masih dibuka ruang oleh Tuhan. Selama 3,5 tahun dipercayakan sebagai bendahara. Tuhan Yesus selalu membuka ruang. Tentu kita tahu Yudas Iskariot tidak menggunakan kesempatan itu, dia gagal toh. Malah dia mengkhianati gurunya. Tuhan menginginkan saudara dan saya dalam hidup sehari kita, khususnya hari ini, bagaimana kita menjalani hari-hari kita berpengharapan. Jangan putus asa, memandang kepada Yesus, karena kita dipanggil sebagai saksi bagi Tuhan Yesus. Dan kita tidak kerja sendirian, saudara tidak kerja sendirian. Ada Roh Allah yang sudah mendiami saudara. Ingat ya, siapapun yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, di Efesus pasal 1 ayat 13-14 dikatakan, bagi mereka yang mendengar Injil dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hidup mereka. Artinya mereka sudah menjadi tempat kediaman Allah. Peranan kita adalah memberi diri kita untuk selalu dipimpin oleh Roh itu, dipenuhi oleh Roh itu. Dan kemudian beragam karunia, talenta, potensi diri kita dibangkitkan olehnya supaya menjadi berkat bagi kita, bagi sesama kita, dan mempermuliakan nama Tuhan. Talenta-talenta saudara menyanyi kah, membaca puisi kah, atau membuat roti kah, bikin kue kah, dan lain sebagainya, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Dan ketika Anda melakukan itu, kita melakukan itu, kita orang lain mengenal, oh, ini adalah orang-orang yang menikmati kasih Allah dalam Yesus Kristus. Maka izinkanlah rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima 17 mengatakan, berusahalah mengerti kehendak Tuhan, karena hari-hari ini jahat. Dalam hari-hari ada COVID ini, mari kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, masa COVID ini sering dikatakan masa yang jahat. Kenapa? Banyak korban, banyak yang meninggal, banyak juga yang sembuh. Tetapi mari kita dikehendaki oleh Tuhan mengerti rencana Tuhan. Pasti maksud dia adalah maksud yang baik, supaya orang berpikir ulang dan berseru kepada Dia Allah yang benar menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang Maha Kasih. Keinginan saudara supaya diberkati secara jasmani, yes, Bapakku tahu melakukan itu, kata Tuhan Yesus. Don't worry about that, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku punya maksud untuk kalian. Kalian jadilah saksiku. Komit kepadaku. Masih banyak orang lain belum mengenal kasihnya yang setelah dia berikan di kayu salib, untuk menjadi pengampunan dosa bagi umat manusia. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sebagai umat Tuhan yang mengenal kasihnya, kita terus-menerus mengaminkan dan kemudian menyatakan ini. Yes, itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kami diingatkan oleh Tuhan. Tentu kami memiliki kebutuhan.
keinginan kalau boleh semua ini cepat berlalu supaya kehidupan kami normal lagi, kami bisa bahkan menikmati hari-hari bahagia. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan punya keinginan juga supaya di masa yang sulit ini kami pun, gereja Tuhan, gereja GBT, bagian dari gereja Tuhan di seluruh dunia, dibangkitkan oleh Roh Tuhan, berseru kepadamu, lalu mengizinkan kami dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi yang hidup seperti yang dikehendaki oleh Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, Roh yang Maha Kudus, perbarui hidup kami, pulihkan kami, bawa kami bersemangat. Biarlah nyala apimu mengobarkan hati kami menjadi saksi bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Gereja Bethel Tabernakel yang hari ini beribadah dan mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga teman-teman hamba, sahabat-sahabat di Facebook ini yang mendengarkan firman Tuhan di pelosok-pelosok manapun mereka. Berkatilah sahabat-sahabat hamba, sahabat-sahabat kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka pun Tuhan, bukan hanya kebutuhan jasmani mereka dipenuhi oleh Tuhan, tapi juga mereka dimampukan Tuhan menjadi saksi-saksi hidup, lilin-lilin terang dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak mereka, berkati pernikahan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Lepaskan mereka dari belenggu kekhawatiran, kecemasan, dan bawa mereka hidup dalam kobaran pengharapan. Semua ini akan berlalu digantikan. Air mata digantikan oleh sukacita di dalam Yesus Kristus. Ditinggikanlah namamu Bapa, dipemuliakan namamu Tuhan Yesus, diagungkanlah Engkau ya Roh yang Maha Kudus. Terpujilah Allah kami yang Maha Tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dilanjutkan.